Halo, selamat datang kembali di channel Panduan OPS. Kali ini kita akan mencoba untuk menambahkan fitur Net Framework 3.5, 2.0, dan 3.5 sekaligus. Oke. Saat ini kita menggunakan Windows 10 dan mulai dari Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, dan Windows yang lebih barunya lagi. Kalau tidak salah, Net Framework 2.0 dan 3.5 itu tidak terinstall. Sedangkan dalam beberapa kasus kita menemui bahwa ada beberapa software yang mengharuskan menginstal Net Framework 3.5. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Kita akan coba sekarang. Proses install Net Framework 3.5 yang akan kita gunakan adalah dengan cara offline, artinya kita tidak memerlukan koneksi internet di sini. Jadi kita nonaktifkan dulu koneksi internetnya. Oke, bagaimana caranya? Pertama, kita harus memiliki CD atau master Windows, baik CD maupun yang image-nya ISO, itu tidak mesti CD. Kebetulan saya menggunakan image ISO. Nah, di sini sudah saya masukkan master CD-nya, master CD Windows 10. Nah, untuk mengetahui bahwa Net Framework ini sudah terinstall atau belum, sebetulnya gampang. Kita masuk ke PC, kemudian di sini ada opsi komputer. Untuk Windows 8 dan Windows 10 caranya sama. Untuk Windows 7 agak berbeda sedikit. Nah, kemudian di sini ada uninstall or change a program. Nah, setelah tampil seperti ini, kita lihat yang turn Windows fitur and on or off, mematikan fitur di Windows atau menghidupkannya. Nah, di sini ada Net Framework 3.5 yang termasuk 2.0 dan 3.0. Sebetulnya proses installnya ada di sini. Hanya saja materi untuk installnya itu harus kita masukkan dulu ke dalam sistem. Nah, untuk Windows 8 dan 10, materi untuk menginstal Net Framework yang 3.5 ini tidak ada. Jadi kita harus memasukkannya dulu pada sistem. Sebetulnya proses installnya cukup dengan cara kita checklist dua-duanya, kemudian klik OK. Akan tetapi ini tidak akan berhasil karena materi untuk menginstal atau mengaktifkan Net Framework ini belum ada. Oke. Nah, di sini ada rekomendasi download dan yang di bawahnya. Kalau download, kita akan terhubung dengan server Windows Update, kemudian akan mendownload materi-materi yang dibutuhkan. Akan tetapi itu tidak akan kita lakukan sekarang karena metode yang akan kita gunakan adalah metode offline installer gitu. Kemudian opsi kedua adalah don't connect to Windows Update. Kalau seandainya kita klik ini tidak akan merubah apa-apa. Secara tidak langsung kita cancel begitu. Karena ini tidak akan kita lakukan metode download, jadi ini kita cancel saja. Kemudian kita keluarkan dan tidak ada perubahan apa-apa. Nah, sekarang mari kita masukkan materi untuk menginstal Net Framework 3.5 yang itu sudah termasuk 2.0 dan 3.0. Caranya adalah kita menggunakan command prompt. Kita klik kanan di logo Windows-nya ini atau di pojok kiri bawah. Klik kanan, kemudian di sini ada opsi, kemudian kita klik command prompt admin. Ya, yes. Nanti muncul seperti ini. Oke, untuk mempermudah kita sampingkan saja dulu. Oke.
kita buka Windows. Materi yang akan digunakan adalah yang ada di dalam CD Windows ini, kemudian ada di source SXS. Nah, ini dia materinya ada di sini. Untuk mempermudah, kita lihat terlebih dahulu posisi SXS ini ada di mana. Karena setiap komputer itu berbeda. Kebetulan di sini ada di drive E, yang lainnya mungkin ada di drive F, di drive G maupun di drive lainnya. Jadi kawan-kawan perlu memperhatikan terlebih dahulu posisi SXS ini ada di mana. Kita tinggal klik ini, kemudian kita lihat di atasnya. Sini ada E source. Nah, setelah kita mengetahui posisinya, kita tinggal tulis di sini. Nanti saya akan tulis contoh yang saya gunakan posisinya di mana dalam deskripsi video. This.x mulai. Yang perlu kawan-kawan perhatikan dari tahapan ini adalah posisi yang ini. Oke. Mungkin inilah yang nanti akan berbeda kalau saya kebetulan ada di drive E. Kawan-kawan mungkin ada di drive F, G maupun yang lainnya. Jadi pastikan terlebih dahulu posisi source SXS ini ada di mana. Jika sudah dipastikan dan betul, perhatikan teknik cara pengetikannya harus sama betul, karena jika berbeda perintahnya tidak akan terbaca oleh komputer. Setelah selesai, kita kita pencet tombol enter di keyboard dan tunggu proses instalasi selesai. Nah, jika sudah ada persentase seperti ini, kemungkinan akan berhasil. Nah, yang menentukan keberhasilan dari proses instalasi Net Framework ini juga kalau seandainya menggunakan CD, pastikan CD bisa terbaca dengan baik. Kalau tidak, saya sarankan kawan-kawan memindahkan semua konten yang ada di SXS ini pada yang lain. Apakah itu di drive C, di drive D, di drive E maupun di drive mana. Jadi tidak mesti harus langsung dari CD installernya. Yang penting semua konten yang ada di SXS ini ada dan bisa terbaca oleh sistem. Nah, nanti tinggal kawan-kawan sesuaikan source-nya itu ada di mana. Apakah di E, di D, di F maupun yang lainnya. Mari kita tunggu sehingga proses instalasi ini selesai 100% dan ada pemberitahuan bahwa instalasi sukses.
Yes, proses sudah 100%. Sekarang mari kita coba. Ini tinggal di close saja, dikeluarkan. Jika prosesnya sudah selesai, kita masuk kembali ke komputer. Kita buka kembali PC, kemudian komputer, uninstall or change, kemudian kita kembali ke fitur-fitur dan checklist. Oke. Ya, sekarang sudah bisa diterapkan dan fitur Net Framework 3.5, 3.0 dan 2.0 bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk menjalankan software-software yang membutuhkan Net Framework 3.5 tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan oleh kawan-kawan. Jangan lupa di subscribe channel Panduan OPS karena kita masih akan terus menggali banyak informasi terkait dengan penggunaan komputer, penggunaan software dan lain sebagainya yang tentunya nanti akan sangat bermanfaat. Jadi supaya tidak ketinggalan informasi, jangan lupa di subscribe channel Panduan OPS ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.